Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau ngelepetin baju ya, karena cuciannya sudah numpuk. Tapi belum saya setrika ya Bunda. Nanti saya setrikanya kalau memang sudah ada moodnya ya Bunda. Karena memang hari ini nggak mood untuk nyetrika, jadi saya lempitin aja ya Bunda. Biasa Bunda, namanya ibu rumah tangga ya, kalau pekerjaan menyetrika itu paling membosankan ya Bunda, jadi kita harus menunggu moodnya baik dulu ya Bunda. Nah, sambil saya ngelepitin baju, saya mau sharing ya Bunda tentang hidup sederhana ya, contoh hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bunda. Hidup sederhana artinya menerapkan gaya hidup yang biasa saja, tidak mewah tapi tetap cukup ya. Untuk menerapkannya kita bisa mulai dari hal-hal kecil ya, yang saya akan jelaskan. Ini saya sambil nonton drakor ya Bunda. Tadi saya ngambil videonya, ini kameranya kurang ke atas jadi muka saya nggak nampak ya Bunda, kurang posisinya kurang bagus. Nah, yang pertama yaitu gunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh yang paling dasar yaitu menggunakan barang yang berdasarkan kebutuhan saja ya. Hal ini perlu diterapkan ketika kita ini ingin beralih ke gaya hidup sederhana. Selain itu, barang yang digunakan bukanlah barang mewah dan tidak ada maksud pamer ya. Orang yang sederhana biasanya akan membeli barang yang mereka butuhkan saja, bukan karena keinginan semata atau hanya ingin ajang pamer saja ya Bunda. Jadi ketika kita memutuskan untuk hidup sederhana, kita akan menggunakan barang sesuai kebutuhan saja ya Bunda. Yang kedua, penampilan sederhana. Contoh hidup sederhana berikutnya yaitu tampil mengenakan baju yang sederhana dan jauh dari kata mewah ya Bunda. Seseorang yang sederhana menggunakan pakaian sesuai fungsinya ya, yaitu menutupi tubuh kita, bukan untuk bermewah-mewahan ya Bunda. Jadi jangan salah ya Bunda, jika ada orang yang menggunakan pakaian yang mungkin berbranded, yang glamor gitu ya, itu menunjukkan bahwa hidup mereka itu nggak sederhana ya Bunda. Kan yang namanya baju itu fungsinya ya untuk menutupi tubuh kita saja, jadi ya pakailah pakaian yang sederhana saja, yang bisa kita beli, yang bisa kita mampu beli. Jadi jangan hanya untuk ajang pamer saja ya kita membeli pakaian yang mahal atau berbranded itu ya. Yang ketiga, makan dan minum sederhana. Selain pada barang, kita juga dapat menerapkan gaya hidup sederhana dalam mengkonsumsi makanan dan minuman ya. Apa yang kita konsumsi tidak harus mewah, tetapi yang terpenting makanan tersebut memiliki nilai gizi yang mampu memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan bertahan hidup gitu ya Bunda. Namanya juga manusia ya, kalau kita nggak makan nggak mungkin kan kita bertahan hidup. Nah, kita makan itu kan tujuannya untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan kita ya. Jadi kita ya makan yang biasa kita makan saja, sederhana saja, nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu makanan yang aneh-aneh ya Bunda. Yang penting itu sehat di tubuh kita dan bermanfaat buat tubuh kita juga ya. Yang namanya kesehatan itu kan nomor satu ya Bunda. Jangan karena ingin dilihat mewah gitu kita makan makanan yang mahal, makanan yang serba di restoran gitu ya. Jadi nggak usah ya Bunda. Jadi makanannya kita makan sehari-hari saja yang sederhana, yang penting sehat di badannya Bunda. Yang keempat, gunakan kendaraan apa adanya untuk memudahkan kita atau mobilitas ya. Tentunya seseorang akan membutuhkan kendaraan atau alat transportasi ya Bunda. Dalam hal ini kita bisa memilih transportasi yang layak saja ya, tidak perlu membeli transportasi yang mewah. Apalagi dengan niat ingin pamer dan sombong pada orang lain ya Bunda. Gunakanlah transportasi yang ada saja yang kita mampu beli ya Bunda. Kalau belum mampu beli ya jangan beli yang istilahnya yang mewah gitu ya. Kita punyanya ya semampunya kita. Apa yang kita punya itu yang kita pakai. Gak usah gengsi, gak usah malu.
Kendaraan nggak perlu mewah, nggak perlu mahal, yang penting bisa dipakai ya Bunda. Apalagi kalau kita memiliki kendaraan yang keluaran baru, pastikan pengeluaran untuk servis, terus untuk pajak itu kan jauh lebih tinggi ya Bunda, nilainya ya daripada kendaraan-kendaraan yang lebih istilahnya itu lebih harganya lebih terjangkau gitu daripada kendaraan yang mewah gitu, keluaran baru, pengen yang lebih canggih gitu. Pajaknya pasti lebih mahal ya Bunda, dan onderdilnya juga pasti lebih mahal. Jadi sebaiknya kita gunakan kendaraan yang memang mampu kita beli dan memenuhi kebutuhan kita, istilahnya kalau kita kemana-mana pun bisa dipakai dengan layak gitu Bunda. Tidak perlu harus yang mewah gitu Bunda. Yang kelima, bersyukur dengan setiap pencapaian. Selanjutnya, menjalani kehidupan yang sederhana dapat ditunjukkan dengan sikap bersyukur terhadap setiap prestasi dan pemasukan yang telah kita capai. Hal ini perlu dilakukan karena seringkali terlihat bahwa banyak orang yang tidak pernah merasa puas dengan pencapaian mereka ya, dan mereka giat berusaha untuk menggapai sesuatu yang dianggap lebih daripada yang telah diraih ya. Pentingnya diingat bahwa meskipun seseorang berusaha mencapai sesuatu yang dianggap lebih, hal tersebut belum tentu membawa makna kehidupan sederhana atau bahkan kebahagiaan ya Bunda. Jadi kita harus lebih bersyukur dengan pencapaian yang kita dapatkan sekarang ya. Nggak usah yang namanya lihat orang lain ya, kehidupan orang lain. Kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain itu nggak ada kan habisnya Bunda. Yang ada kita malah pusing sendiri ya Bunda, karena kita mengikuti gaya hidup orang lain dan kita tidak bersyukur dengan pencapaian yang sudah kita dapat. Padahal kita itu harusnya bersyukur ya. Tidak semua orang itu bisa seperti kita ya, bisa hidup dengan bahagia ya, walaupun sederhana, yang penting bisa makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak kekurangan, semuanya serba cukup, serba ada. Kalau kita bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau kita membandingkan kehidupan kita, pencapaian kita dengan orang lain, itu tidak akan habisnya ya Bunda. Yang ada kita tidak akan puas dan terus mencari sampai kepuasan itu terpenuhi ya. Tapi kadangkala kalau kita sudah mencapai sesuatu, yang ada kita mengeluh dan masih kurang gitu Bunda. Jadi makanya pentingnya bersyukur itu ya, kalau kita sudah mencapai sesuatu ya itu kita syukuri saja, kita nikmati saja ya. Kalau kita belum mencapainya keinginan kita, tercapainya keinginan kita, ya sudah kita berusaha pelan-pelan, gak usah terburu-buru ya. Namanya orang kan semua itu butuh proses. Jangan sampai karena kita ingin seperti orang lain, kita terburu-buru akhirnya mengambil jalan pintas yang membuat kita itu akan terbebani dengan segala mungkin hutang atau yang lainnya ya Bunda. Jadi sebaiknya kita bersyukur saja dengan apa yang sudah kita miliki sekarang ya. Hidup itu pasti berputar. Kalaupun kita masih ada di bawah, kita tetap semangat, tetap bersyukur. Pasti nanti ada waktunya sendiri ya Bunda. Yang penting kita tetap semangat, jangan pantang menyerah ya Bunda. Hidup sederhana itu tidak melulu harus mewah ya Bunda. Hidup sederhana itu dengan kebahagiaan kita yang kita miliki, badan yang sehat, itu sudah nikmat yang luar biasa ya Bunda. Jadi tetap bersyukur ya Bunda. Nah, ini saya sudah hampir selesai ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi Bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.